Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Ushulus Tsalatsah, dan kita langsung menginjak dari pembahasan materi di mana pada lafaz i'lam di situ ini ada pembahasan seputar tentang masalah ilmu. Apa itu definisi ilmu, kemudian marotibnya ataupun tingkatannya. Dan tingkatan ilmu itu ya, yang pertama itu pembahasannya seputar ilmu dan yang menjadi lawan atas ilmu. Ini ranah yang pertama. Sementara ranah yang kedua itu adalah ranah dunia ataupun sangkaan. Ya, pada tiga bagian yang pertama itu adalah berkaitan dengan ilmu. Artinya penetapan dan juga sebaliknya itu peniadaannya. Yang mana ilmu itu diterangkan adalah idrokusai ala mahwa alaih idrokan jaziman. Dia adalah pengetahuan terhadap sesuatu. Sesuai dengan keberadaan sesuatu itu berada di atasnya, sesuai sifat-sifatnya dan hal yang berkait dengannya, dengan pengetahuan yang pasti. Dan yang kedua itu adalah apa yang menjadi lawan ilmu, itu adalah al-jahl. Dan jahl di sini dibagi menjadi dua, yaitu jahl basit ataupun bodoh yang ringan, yaitu adamul idrak bil kuliah, ketiadaan ilmu itu secara total. Karena dikatakan demikian sehingga orangnya biasanya akan merasa memang tidak tahu. Ya, dan kebanyakan awam nas itu berada di tingkatan ini. Ya. Oleh karena itu, karena awam nas kebanyakan berada di tingkatan ini, ya kita manakala melihat hal-hal yang aneh itu memberikan udzur. Ya, memberikan udzur. Dan mereka perlu untuk disikapi dengan kelembutan, kasih sayang, agar supaya mereka menerima ilmu. Kemudian yang ketiga itu adalah hakikatnya nggak berilmu. Hakikatnya berilmu, tetapi merasa berilmu. Nah ini jahlul murakkab, ya, bodoh yang istilahnya bertingkat ya, kuadrat yang berat gitu loh. Bodohnya itu bertingkat, tersusun, murakkab, bersusun ya. Dia adalah idrakusai ala wajin yukhalifu ma huwa alaih. Jadi mengetahui sesuatu dalam bentuk menyelisih apa yang berada, sesuatu yang diketahui itu berada di atasnya, sifat-sifatnya dan yang lainnya. Nah, tiga ini ranahnya adalah seputar masalah ilmu dalam bentuk penetapan dan peniadaan. Kemudian ranah yang tiga selanjutnya itu adalah ranah yang berkaitan dengan zon, ya, sangkaan, ya. Hanya saya tasawurnya terhadap sesuatu itu bertingkat-tingkat gitu, ya, bertingkat-tingkat. Makanya di situ diterangkan yang keempat itu al-wahm, yaitu idrakusai mahtimali ditirasi, ya, yaitu mengetahui sesuatu bersamaan dengan ada kemungkinan bertentangan dengan yang rajih. Artinya berarti dia hanya mengetahui sisi yang marjuh saja gitu. Sisi yang marjuh, sementara ada kemungkinan bertentangan dengan yang rajih. Ya. Di situ beliau memberikan penjelasan dengan bagus ya, mahtimal intiti rajih.
bukan kemudian diterangkan dari sisi marjuhnya gitu loh. Ya, sisi marjuhnya tapi ditirojih. Artinya orang yang punya pengetahuan dalam tingkatan seperti ini ya, tingkatan wahm ini memang dia tidak apa, dia hanya tahu porsi yang sedikit gitu. Makanya orangnya biasanya akan gamang ya, gamang ya. Bahkan mengungkapkan pun dia tidak sampai pada derajat ragu, tapi di bawahnya gitu. Kalau ragu itu masih antara kemungkinan sama gitu loh. Ya, biasanya dia akan memberikan koreksi dari perkataannya ya, yang menunjukkan keraguannya itu keraguan yang besar, bukan keraguan pada tingkatan yang kelima itu ya. Syakku wa idraku syai' mahtimali ya, musawin. Ya. Musawin di situ apa? Musawin di situ itu kan aslinya dari musawiyin ya, musawiyin. Ini pada pelajaran sorof lanjutan itu sudah ada masalah ini musawin. Itu bisa dibaca musawin, bisa dibaca masawin ya. Ya, tapi musawin itu lebih nampak. Kalau masawin itu nanti kan menjadi apa sigoh muntal jumuh. Kalau musawin itu menjadi fa'il ya. Fa'il pada sulasi mansid gitu loh. Yang kelima itu adalah sak. Pengetahuan terhadap sesuatu bersamaan adanya kemungkinan yang sama. Nah, adanya kemungkinan yang sama, masih mali musawin, balik lagi itu ada tanwin. Tanwin namanya tanwin iwat. Ya. Iwat anil atau tanwin apa? Tanwin dari apa di situ? Anil huruf ya. Ya, anil huruf. Dia adalah tanwin dari huruf. Artinya di situ ada huruf yang dihilangkan yaitu ya. Karena dari musawiyin ya, musawiyin. Ya. Nah, jadi ada kemungkinan. Namun kemungkinannya sama, ya, antara yang rojih dengan yang marjuh. Ya, biasanya orang akan mengatakan atau, ya, atau demikian. Biasanya dalam rawi hadis kemudian dia menyampaikan itu ada atau. Kemudian yang terakhir adalah adon, bahwa idrobusai mahtimalin dimarjuhin, yaitu pengetahuan terhadap sesuatu bersamaan dengan atau disertai dan ada kemungkinan tentang dengan. Jadi di sini apa yang rojih itu lebih dominan, tapi kemungkinan marjuh itu ada gitu, tapi sedikit gitu ya. Oleh karena itu perkara yang sifatnya endon seperti ini pada beberapa ranah bisa dipakai gitu, karena memang apa ada kemungkinan bertentangan dengan sesuatu yang marjuh ya. Pada pembahasan seputar masalah fikih itu banyak ya. Dan pada kondisi tertentu memang ini ndon ini bisa yartaki ilal qoro'in ya. Ya, bisa naik pada derajat korinah. Dan korinah itu bisa menjadi bayinah yang jelas ya. Ya. Bayinah al-wadihah. Contoh misalnya kayak peristiwa Nabi Sulaiman alaihissalam di dalam beliau memutuskan perkara. Memutuskan perkara dua wanita yang merebutkan seorang anak. Karena yang satu telah mati. Ya, kemudian keduanya berebut. Ini adalah punya di satunya, yang satu mantan punya satunya. Maka Nabi Sulaiman kemudian beliau ingin dengan mengatakan dibelah saja keduanya, diberikan pada satu, berikan pada yang lain. Kemudian salah satu wanita mengatakan itu adalah anak dia, kemudian dia serahkan, dia rela, sehingga dia tidak menuntut. Ada di situ kemudian Nabi Sulaiman mengetahui bahwa perempuan itulah yang hakikatnya menjadi ibunya yang asli. Nah, ini karena apa?
Ini karena korinah gitu loh. Korinah. Di situ tidak ada bayinah yang sebagaimana saksi ataupun kalau di zaman sekarang dengan tes DNA itu enggak gitu loh. Tapi dengan korinah. Makanya korinah itu dia bisa yartaki ilal bayinah, bisa naik pada derajat atau tartaki ilal bayinah sampai pada derajat burhan, ya, derajat burhan ataupun derajat bukti. Contoh yang lain adalah bab kosamah. Bab kosamah itu manakala ada orang menuduh tentang sebuah pembunuhan, maka dia mesti bersumpah dengan tuduhannya atas nama Allah Subhanahu wa taala 50 kali. Kalau yang menuduh misalnya 5 orang ya masing-masing 10 kali. Dan itu bisa menjadi apa naik menjadi bayinah gitu. Dari sumpah itu menjadi bayinah karena sumpah atas nama Allah yang keluar dari mulut orang yang beriman, yang dia mengagungkan orang yang beriman itu dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka itu bisa menjadi bayinah gitu loh. Ya. Asalnya tentu ini dari don itu. Karena dia nggak punya bukti, ya, maka hakim memerintahkan untuk dia bersumpah 50 kali atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam ilmu hadis itu juga demikian gitu. Ada di kalangan para ulama itu kalau Imam Syafi'i dia mengambil imam ya. Kemudian Imam Malik nanti mengambil dari Nafi ya. Nafi di sini Nafi Al-Madani. Karena Nafi yang diambil ilmunya oleh Imam Malik itu ada dua. Nafi yang dia ahli bahasa, ahli bahasa, ahli kiroah, ya, yang dia adalah orang yang telah mengambil bacaan dari dua sahabat yang mulia, yaitu Abu Hurairah dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Dan Nafi Al-Madani itu adalah Nafi yang dia adalah maula Ibni Umar, ya, Nafi maula Ibni Umar. Nah, kalau kemudian Imam Syafi'i mengambil dari Imam Malik, kemudian Imam Malik mengambil dari Nafi, Nafi mengambil dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, maka hadis ini ya menjadi sahih bil qarinah, ya, bil qarinah. Ini dibahas di dalam ilmu hadis ya. Ini pembahasan berkaitan dengan ilmu, bukan sebuah celaan ya. Imam Syafi'i itu dimaklumi bahwa beliau tidak dimasukkan oleh Al-Imam Bukhari dalam tabaqat beliau. Tidak dimasukkan oleh Al-Imam Bukhari dalam tabaqat beliau. Ya. Al-Imam Syafi'i beliau punya kitab namanya Musnad Syafi'i. Tapi itu kurang terkenal ya. Karena memang kepiawaian beliau itu bukan dalam bidang itu gitu. Ya, bukan berarti beliau tidak
Ya, ya berkenaan dengan sikap ilmiah. Sehingga dengan sikap ilmiah tersebut ya, kita bisa apa istilahnya mengetahui kebenaran gitu loh. Ya, di dalam hal yang sifatnya umum saja ya. Ya, seorang ahli kedokteran atau seorang yang ingin mengambil sesuatu berkaitan dengan ilmu kedokteran itu kan tidak mungkin juga mengambil dari ahli geologi gitu atau ahli politik, sudah nggak nyambung. Demikian pula Imam Syafi'i, beliau seorang imam dalam fikih ya. Tapi dalam hadis beliau laisa kadzalik. Beliau tidak. Di dalam hadis ya imamnya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad bin Hambal, itu dalam bidang hadis gitu. Ya. Sehingga perlu diketahui hal seperti itu ya. Namun membicarakan di umum itu kadang bisa menimbulkan fitnah, bisa menimbulkan reaksi yang apa berlebihan gitu. Orang dia tidak bisa meletakkan porsinya. Wallahu taala alam. Ya. Sama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu itu terbagian menjadi dua, ada yang doruri, ada yang nadori. Ya. Dan yang doruri itu menjadi sebuah kepastian ya, ya seorang dia tahu tanpa dengan nadori, tanpa kemudian dengan meneliti, meninjau, ya, itu sudah tahu gitu. Dan hadis di dalam ilmu hadis itu hadis mutawatir itu masuk pada derajat doruri ya, bukan derajat nadori. Makanya kalau orang mendapati hadis tentang sholat 5 waktu misalnya, pembahasan seputar sholat 5 waktu, itu dia riwayat riwayat tentang masalah tersebut bukan sekedar dalam hadis gitu loh, tetapi tersebarnya di tengah kaum muslimin pun tawatur gitu loh, suatu yang tawatur. Oleh karena itu cukup cukup misalnya sebuah sebuah ajaran tersebar di tengah kaum muslimin, kemudian ada orang kafir masuk Islam, maka keberadaan dari amalan orang Islam yang sudah didasari pada riwayat-riwayat tawatur, mutawatir, itu sudah bisa sebagai hujah. Ya, sebagai hujah, karena itu adalah doruri. Dan doruri yang lainnya ya maklum ya, kayak dimaklumi kayak api itu panas ya. Kemudian es itu dingin gitu. Nah, kemudian kalau nadur itu butuh untuk apa meninjau, melihat ila nadur ila istidlal, seperti ilmu tentang wajibnya niat ya, di dalam wudhu, dalam sholat dan yang lain sebagainya. Kemudian sama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian kita bisa pada tingkatan yang pertama ya, kan nih sebenarnya ilmu di situ kan ada tingkatannya 6. Nah, untuk sampai pada tingkatan yang pertama yaitu idrokusai alamahu alaihi idrokan jaziman, itu kan yang kita tuju. Itu yang kita tuju. Maka kita mesti ya, melihat ya, mesti meneliti, mesti memahami pengetahuan yang sifatnya pasti berkaitan dengan ilmu agama, karena pembahasan kita ilmu agama, pengetahuan pasti itu ya pengetahuan yang datang dari Allah dan Rasulnya. Artinya kembali pada kitabullah. Demikian pula sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sehingga di situ perlu untuk mengetahui pengetahuan yang pasti, ya dengan pasti tersebut, ya dia tahu, ya tahu hakikat sesuatu tersebut, ya berkaitan dengan hukum dan yang semisalnya, ya sampai kemudian tersingkap subhat yang ada di dalamnya, kerancuan-kerancuan yang bisa menjadikan dia jatuh pada don, pada sangkaan. Memang ada pada ranah-ranah tertentu yang sifatnya donia, ranah-ranah tertentu, karena dalil berkemungkinan ini dan berkemungkinan itu gitu, ada gitu loh. Biasanya pembahasan itu banyak dalam masalah fikih. Ya, banyak dalam masalah fikih. Tetapi dalam ranah akidah juga ada gitu, tapi sedikit gitu loh.
dalam ranah akidah sedikit. Seperti tentang Kisahul Mi'raj. Nabi Ali Shallallahu Wasallam itu sebenarnya melihat Allah atau enggak. Ya, itu ranah sebenarnya ranah akidah. Ya, ranah akidah. Makanya sering para ulama membahas bahwa seorang ulama dikatakan dia ahli sunnah ya, itu mereka sepakat di dalam perkara-perkara pokok akidah, dasar-dasar akidah. Bukan pada perkara yang sifatnya percabangan seperti itu. Karena kalau percabangan nanti akan ada perbedaan pendapat. Sebagaimana salah satunya adalah melihat Allah dengan tidak melihat Allah. Wallahu ta'ala. Namun pembahasan kita tidak membahas masalah itu. Nanti akan dipelajari di pembahasan lanjutan. Nah, lah untuk bisa sampai pada idrokan jaziman, itu mesti dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Sehingga di sini perlu untuk seorang mengetahui sebenarnya ranah subhat itu munculnya di mana. Ranah subhat itu bisa muncul dari, atau ranah istibah, ranah kerancuan berpikir itu bisa muncul dari sisi asal dalil dan dari sisi penerapan dalil. Dan ini sudah berlalu pembahasannya. Maksudnya sudah berlalu pembahasannya kalau tidak salah pada pertemuan. Atau saya ulangi saja, saya agak ragu sudah berlalu, sudah pernah saya terangkan atau belum ya. Dari si ranah dalil itu yang pertama perlu diketahui adalah dalil itu sahih atau enggak gitu. Itu dari si asal dalil. Kalau Al-Quran jelas sahih. Tapi pembahasan asal dalil itu kemudian ada sisi yang kedua. Yang kedua itu dalil itu bicara itu atau enggak gitu. Karena seorang kadang mendengar dalil baik dari Al-Quran ataupun dari hadis, tapi dia menyangka bahasnya dari ranah itu. Gitu. Ranah itu. Ya. Oleh karena itu para sahabat tatkala dulu memahami alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, itu mereka menyangka itu bicara tentang kedoliman secara umum gitu. Ya, bidzulmin itu dolim secara umum gitu. Ya, di situ baru kemudian ternyata tidak bicara dolim secara umum, tapi bicara dolim secara khusus. Padahal di situ nakiroh ya. Nakiroh ya. Ya, nakiroh itu kan maknanya umum gitu loh. Ranahnya ranah beda ya salah gitu. Pintunya udah salah gitu. Ya. Contoh yang ini contoh sebenarnya agak ada istibah gitu. Contoh pakai ayat alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin itu apa masih memungkinkan pembahasan gitu loh. Mungkin pembahasan. Karena nanti dalil itu kan ada supaya tidak ada pembahasan lain. Contoh misalnya Muna ala nisa. Para laki itu pemimpin wanita, para wanita. Atau pemimpin para istri, ya lebih khusus lagi. Itu sebenarnya bicara tentang, ya jelas itu bicara kepemimpinan. Bicara kepemimpinan. Tapi kalau misalnya mengkabarkan tentang Ratu Bilqis misalnya, gitu. Bolehnya seorang pemimpin jadi wanita, seorang pemimpin itu wanita atau tidak gitu. Ternyata nggak bicara tentang itu gitu. Jadi kalau kemudian itu digunakan dalil, itu sudah dari si pengambilan dalil secara asal salah gitu. Pengambilan dalil secara asal salah. Tapi kalau misalnya dia mengambil dari ayat Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa, itu sudah benar. Karena memang ayat itu bicara tentang kepemimpinan laki-laki. Selesai. Ya.
Ini dari sisi asal dalil. Kalau sudah tahu asal dalil, ya, dalilnya sahih, kemudian bicara tentang itu, kemudian kedudukan hukum dari apa yang disebutkan dalam dalil. Dalil itu misalnya perintah atau hal yang berkonsekuensi perintah. Hal yang berkonsekuensi perintah seperti pujian terhadap sebuah perkara, ya, dan yang semisalnya. Ya. Atau kalau sebuah larangan, ini konsekuensi daripada larangan tersebut apa gitu loh. Artinya konsekuensi hukum itu apa gitu. Maka di sini dari si penerapan. Penerapan ada dua. Ya, penerapan ada dua. Pertama adalah tentang derajat dari dalil tersebut yang berkonsekuensi pada hukum gitu. Apakah wajib, ya, atau bahkan sampai rukun, bahkan sampai syarat. Nah, di sini pentingnya seorang untuk kemudian memahami hukum yang tujuh, ya, hukum yang tujuh. Yang sering kita dengar hukum itu ada 5 kan, tapi di kalangan ulama semacam Imamul Haramain itu hukum ada 7, yaitu hukum yang 5 wajib, kemudian mustahab ataupun mandub, kemudian mubah, kemudian makruh, haram, itu kan 5. Kalau Imamul Haramain masih menambah sahih wal batil. Ditambahnya adalah dan memahami dari sisi hukum yang 5 ini, ya, hukum yang 5 itu ranahnya lebih mudah ya sebenarnya. Di dalam istidlal, di dalam kaifiyah istidlal itu lebih mudah gitu loh. Dibandingkan yang 2 terakhir ini, sahih dan batil. Makanya kadang ada satu perbuatan di dalam sebuah amalan yang hukumnya haram, tetapi ini menggugurkan sah dan tidaknya atau tidak gitu. Menggugurkan sah atau tidaknya itu nanti ada pembahasan pada sahih dan batil. Contohnya riba, riba itu haram. Tapi riba di dalam jual beli misalnya, riba nasiah ataupun riba fadl gitu, itu menjadikan jual belinya berlaku atau gitu. Tapi kalau sah, ya itu ada pembahasan lain. Gitu. Seperti sholat itu kalau misalnya sah, walaupun di situ ada keharuman, ya, manakala dilakukan tidak sengaja misalnya, orang melakukan keharuman tidak sengaja, maka sholatnya sah. Ya. Dan apa yang ditinggalkan rukun atau semuanya wajib, itu sah. Kalau harus didatangkan, artinya dia harus mendatangkan rakaat baru. Dan yang kedua, rakaat yang kewajiban yang ditinggal tidak ya ranah bodoh bisa. Nanti dia secara keseluruhan keduanya. Tapi kalau meninggalkan kewajiban atau meninggalkan rukun dengan sengaja, dengan sengaja, ini ranahnya ranah apa? Ini ranah hukum mati. Artinya dia nggak sah gitu sholatnya. Sebagaimana di makanya hukum berkaitan dengan sahih dan tidak ini kan berkaitan dengan wati. Dan sahih tidak sesuatu itu mesti berkaitan dengan syarat, ya, terwujudnya syarat dan hilangnya penghalang, yaitu apa? Wujudus surut wangtifa'u al mawani. Ya, wujudnya syarat dan ternafekannya berbagai macam penghalang baru kemudian bisa diberlakukan ini hakada, sah berlaku. Makanya kalau seorang dia paham pada 2 perkara ini, masalah sah dan tidak ini tidak, ini kebanyakan tidak cuma butuh 1, 2 dalil, tapi kebanyakan dalam pembahasan itu butuh berdalil-dalil. Butuh berdalil-dalil.
kita balik lagi, yaitu tahu kedudukan hukum, dari apa yang disebutkan di dalam dalil. Kemudian ranah yang kedua, dia tahu sisi yang bisa dijadikan kedudukan hukum tersebut, dia tahu sisinya. Artinya wajib istidlal dia tahu gitu. Sisinya apa gitu loh? Sisinya apa? Sisinya bagian yang mana, lafadznya yang mana, kemudian sisinya yang mana. Sisinya itu misalnya mantoknya atau mafhumnya, itu dia tahu. Ya. Atau kemudian kalau dari si makna itu mutabakoh, kesesuaian makna, atau tadomun, kecakupan makna. Atau kemudian iktidok, apa yang menjadi konsekuensi dari makna tersebut. Tidak ada satupun dalil yang menyebutkan tentang cadar. Itu nanti apa jadi tahu kebodohan orang yang mengucapkan seperti itu. Tidak ada dalil yang menyebutkan tentang bukan kewajiban cadar, kewajiban hijab gitu. Kalau cadar kan berselisihkan. Seperti hari ini pula ada yang berkata, baru saja berkata tentang karikatur Nabi ini. Itu ada yang mengatakan bahwasanya Nabi itu membolehkan dirinya untuk dilukis. Itu sampai seperti itu. Berkata seperti itu. Dengan dia bermain pada apa? Pada iktidok gitu. Demikian ini dilarang. Padahal ada dalil yang secara jelas, bukan dalil secara itu. Ada yang secara jelas itu masuk dalam ranah ini. Di situ musawir itu yang ya para penggambar itu penggambar maksudnya adalah menggambar makhluk yang bernyawa, dan sisi alasannya kan di situ ada bentuk penandingan, ya penandingan artinya yang di sini adalah perbuatan yang jelas sekali nanti arahnya itu menjatuhkan pada perbuatan kesyirikan. Makanya kalau kita lihat terjadinya kesyirikan itu berawal dari penggambaran, ya misalnya menggambar, membuat patung dan yang lain sebagainya. Digambarkannya orang yang punya kesolehan, punya kedudukan seperti itu, akhirnya disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wah kata. Kemudian kita bahas yang selanjutnya ya. Rahimakallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati. Ya. Yang dimaksud dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah alati tahsulu biha alamat lubik wa tanju min mahdurik. Ya. Yang mana akan terwujud dengan sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang engkau cari dan engkau selamat dari sesuatu yang engkau khawatirkan, engkau takutkan. Dan makna rahmah ini kan di situ disebutkan rahmat saja, tidak disebutkan tentang maghfirah. Ya, ini maknanya adalah makna yang tercakup dua makna ini. Artinya makna apa? Ghafarallahu ma qadamta min dzambik. Ya. Artinya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ghafarallahu laka ma madha min dunubik kalau di sini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kamu dari apa-apa yang telah lalu. Ya. Dan wafaqaka wa asamaka bima yastaqbil. Ya, bima yastaqbil minha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan menjaga kamu pada perkara yang akan datang dari dosa tersebut. Artinya dijaga untuk tidak terjatuh pada dosa.
Ya. Itulah makna, artinya sudah tercakup makna maghfirah dan makna hafidho gitu. Makna hifdzon atau maghfiratan wa hifdzon gitu. Ya, makna pengampunan dan makna penjagaan. Nah, ya. Sementara kalau kemudian disendirikan yaitu antara maghfirah dan rahmat itu disendirikan gitu loh. Itu mempunyai makna yang berbeda. Makanya ada sebuah kaidah ya. Ada kalimat-kalimat atau kata-kata di dalam bahasa Arab itu yang kalau disebutkan berdampingan maknanya itu beda. Tapi kalau sendirian itu maknanya adalah apa? Sudah mencakup. Sehingga disebutkan wa idzat stama'a ing faroda. Wa idzang faroda ijtama'a. Yaitu ada sebuah kaidah ya. Apabila dua kata atau dua kalimat itu ijtama'a, panjang ya, ijtama'a ada alif tasniyah sebagai fa'il. Ijtama'a bila ada dua kata itu berdampingan, terkumpul. Ya, maka infaroda, keduanya itu mempunyai makna bersendirian, sendiri-sendiri mana. Tapi wa idang faroda, apabila keduanya itu sendiri-sendiri saja, istama'a, maka itu sudah tercakup makna semuanya. Keduanya itu sudah mencakup makna yang lainnya. Salah satu contohnya adalah sini, rahmat dan maghfirah. Rahmah maghfirah itu kalau disebutkan dua-duanya, itu mempunyai makna yang beda. Rahmah itu adalah untuk penjagaan yang akan datang, maghfirah itu pengampunan dosa yang telah lalu. Tapi disebutkan satu saja, yaitu maghfirah misalnya. Ya, maghfirah saja. Maka berarti adalah dosa yang telah lalu dan dijaga yang akan datang. Ya. Demikian pula rahmat. Rahmat seperti itu. Kalau disebutkan sendirian berarti maghfirah juga masuk. Yang seperti ini seperti iman, Islam, itu kalau digandengkan demikian gitu loh. Iman, Islam, itu berlaku kaidah tersebut. Bir takwa itu berlaku kaidah tersebut. Ya. Wallahu taala a'lam. Kemudian wajib bagi kita untuk mempelajari 4 perkara. Ya. Dan wajib untuk mempelajari perkara di situ adalah hukumnya adalah wajibnya ainian ya. Bukan kifaian. Ya ainian. Wajib untuk dipelajari. Karena ini termasuk dari dasar-dasar ataupun pokok-pokok akidah. Kemudian di situ 4 perkara masail itu dia jamak dari masalah ya. Ya. Tapi jamaknya jamak apa? Jamak taksir, masuk pada sigoh muntal jumu. Ya. Padahal masalah itu bisa menjadi jamak apa? Mu'anats salim. Ya. Nah, al-masail, jamak dari masalah. Ya. Dan yang dimaksud dengan salah di sini adalah mencakup seluruh agama semuanya ya. Ya, tasmulu au tasmalu adina kullah. Ya. Sehingga fahiyya jadi rotun bil inayah li idami naf'iha. Itu mencakup agama semuanya. Dia ada hal yang layak untuk dipentingkan, diperhatikan, dikarenakan begitu agungnya kemanfaatan di dalam mempelajari perkara-perkara agama ini. Kemudian al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi. Itu pengetahuan mengenai Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu itu dia pengetahuan. Ya, mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal apa? Agama Islam dengan dalil. Ini yang pertama. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah. Ya. Dan ma'rifah itu ingat ya, ma'rifah itu dengan ilmu itu sedikit berbeda.
Ya, walaupun pemakaian di kalangan para ulama itu masyhur ya. Kadang memakai ilmu, kadang memakai ma'rifah. Karena kalau ma'rifah itu cakupannya termasuk don juga masuk dalamnya. Ya, masuk dalam don. Beda dengan ilmu. Kalau ilmu itu sifatnya yakini. Yakini. Makanya para ulama lebih menyukai dengan kata ma'rifah. Ya, terutama pembahasan fikih itu ada. Walaupun ini pembahasan akidah. Ya. Tapi ma'rifah. Karena memang pada ranah akidah juga ada sebenarnya ranah don tadi. Walaupun sangat sedikit ya. Ingat, sangat sedikit. Ya. Terutama pada perkara-perkara percabangan. Ingat, pada perkara percabangan. Bukan pada perkara-perkara pokok, perkara asal. Di antara perkara percabangan yang tadi disebutkan ya, tentang masalah melihat Allah di Kisahul Mi'raj itu dalam Mi'raj itu melihat Allah atau enggak. Ini kan ada. Karena memang Nabi alaihi salatu wasallam memang menghadap Allah gitu. Ya, menghadap Allah. Walaupun dalam perkara tersebut pendapat yang benar adalah Nabi alaihi salatu wasallam tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ma'rifah jadi cakupannya ma'rifah itu adalah yasmulu au yasmalu al-ilma wadhan. Ya, mencakup ilmu demikian pula zon. Dan yang kemudian masuk dalam ranah ma'rifah itu golabah ya. Dan yang sifatnya golabah. Ya. Ini kebanyakannya loh. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian ma'rifatullah ini dia adalah ma'rifah yang memang bisa nampak tastalzimu qabula ma syara'ahu wal itan wal inqiyatul lahu wa tahkima syari'atihi allati ja'a biha rasuluhu Muhammadun alaihi salatu wassalam wa yata'arafu al-abdu ala rabbih. Nah, ini kalau dilanjutkan bahasanya demikian ya. Tapi nanti kalau dibaca nanti lebih lama gitu. Kita langsung artikan saja ya. Makrifah kepada Allah Subhanahu wa taala mengetahui ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala itu makrifah memang dengan hati bil qalbi, dengan pengetahuan ya, dengan kepengenalan yang mengharuskan sikap menerima terhadap saatnya dan sikap pasrah ya, serta tunduk. Ingkiat itu tunduk dengan mengikatkan dirinya kepada aturan yang ditundukinya atau kepada zat yang ditundukinya. Ya, menerima syariatnya, kemudian pasrah dan tunduk kepadanya. Ya. Dan mengharuskan untuk berhukum dengan syariatnya yang telah dibawa oleh Rasul Muhammad alaihi salatu wasallam. Yang Muhammad alaihi salatu wasallam Rasulnya telah datang dengan membawa dengannya. Ya. Dan seorang hamba itu benar-benar dia akan mengenalnya. Ya ta'arrafu al-abdu ala rabbihi. Dan seorang hamba dia benar-benar akan mengenal rohnya itu binador fil ayati syar'iyah. Fi kitabillahi azza wa jal wa sunnati rasulih. Dengan melihat, memahami. Nador itu melihat dengan teliti ya. Sehingga tidak sekedar melihat dengan mata gitu. Ya. Tetapi dia nador itu meneliti. Ya. Dengan teliti. Makanya di dalam bahasan nador melihat wanita itu yang mau dinikah, itu Nabi alaihi salatu wasallam berpesan itu untuk nador itu. Perhatikan pada wanita Ansor. Di matanya ada sesuatu. Ya, Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan untuk memperhatikan mata. Ya. Kita tidak tahu ya maksud mata itu apakah kemudian ada cacat kayak apa mungkin agak juling atau apa itu. Tapi Nabi suruh memperhatikan ya. Artinya melihatnya dengan teliti. Dan melihat dengan teliti itu itulah ranah yang kalau di dalam nador melihat dengan teliti itu sehingga syahwat tidak masuk gitu loh. Ya, syahwat itu tidak masuk. Makanya di dalam nador itu tidak boleh untuk tamattu, istimta tidak boleh gitu.
Bernikmat-nikmat tidak boleh. Memang dia hanya sekedar hajatnya melihat, meneliti. Kemudian misalnya dia meneliti wanitanya demikian. Kemudian dia hatinya kalau menerima istri yang wajahnya seperti ini siap enggak? Itu sambil dia berpikir seperti itu gitu loh. Dia berpikir seperti itu. Dan kondisi-kondisi yang sifatnya dia juga memahami itu biasanya akan melemahkan hal-hal yang tidak perlu seperti masalah syahwat itu. Makanya tanya aja misalnya anak-anak yang kuliah di fakultas kedokteran. Anak-anak yang kuliah di fakultas kedokteran itu kadang dia kan melihat apa istilah organ tubuh ya. Organ tubuh dalam bentuk kayak boneka gitu. Dia pelajari betul gitu organ tubuh itu. Penyakit dalam misalnya kayak apa di dalamnya ada jantung, ada ini gitu. Ya kadang apa visualisasinya atau apa hal yang digambarkan itu kan kayak boneka gitu, kayak boneka. Itu enggak kemudian kelambrang kemana-mana syahwatnya gitu. Karena dia sibuk menghafal, oh ini. Orihat seperti itu, nador itu seperti itu. Kalau ada orang nador, ya, kemudian justru dia bernikmat-nikmat, ya dia itu mau mencari istri atau mau melampiaskan syahwat. Gitu. Karena nador itu tidak sekedar melihat dengan mata ya, tetapi dia meneliti. Makanya di sini dengan nador ayat-ayat syariah, artinya nador pada syarat apa ayat-ayat syariah di sini kan sifatnya dia maknawi, bukan hisi gitu loh, maknawi. Ya, dia melihat, meneliti ayat-ayatnya Allah, hukum-hukumnya, ya apa yang dalam Al-Quran, apa yang menjadi kehendak-kehendak syariatnya. Disitulah dia akan melihat nanti keindahan dari syariat. Kalau syariatnya saja indah, berarti zat yang menciptanya yang maha indah. Sehingga dia akan kenal Allah. Oh begitu ihsannya Allah memberikan aturan itu karena kasih sayangnya Allah, ihsannya Allah kepada kita. Kok karunia Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan diutusnya Rasul itu sebagai rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad alaihi salatu wasallam kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Makanya ada pembahasan kalau kita ingin melihat dari sisi aturan Allah itu ada pembahasan seputar masalah maqasidus syariah. Kapan seorang dia tahu pembahasan seputar maqasidus syariah, itu dia ya dia akan menjadikan senantiasa husnudzon kepada Allah. Maksud syariah itu kan ada dua. Itu untuk apa? Untuk terwujudnya masalah ya, bijal bil masoleh ya masalah dalam mengambil masalah untuk mendapatkan masalah dan untuk menolak dari perkara-perkara jelek ya. Sehingga dari situ kalau kita tahu bangunan syariat itu semuanya dibangun di atas dua maksud itu, maka tatkala kemudian seorang dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia akan memasrahkan dirinya, mengikatkan dirinya, dia akan yakin semua aturan ini adalah masalah bagi hamba. Dan kalau ada hal yang dilarang di dalam aturan itu, berarti itulah mafsadat bagi hamba. Ya. Sehingga kalau sudah tahu seperti itu, mesti dia akan husnudzon terus pada Allah. Punya derajatnya sekian. Bagaimana itu di padang pasir juga seperti itu, misalnya di Timur Tengah. Wah itu memberatkan gitu. Tidak akan muncul ucapan-ucapan yang bejat seperti itu. Apalagi sampai mengatakan itu budaya Arab dan yang lain sebagainya. Tidak akan seperti itu. Karena berawal dari husnudzon.
Tapi jangan tanya kalau yang belajar itu orang kafir. Kalau orang kafir itu dia belajar sudah pertama kali suudon kepada Allah. Dia sudah menyangka buruk kepada Allah. Dari sangkaan buruknya apa? Mereka meyakini Nabi Isa anak Allah. Itu sangkaan buruk. Jadi kalau sudah berawal dari sangkaan buruk, ya hasilnya bukan semua. Tapi kalau sangkaannya baik, hasilnya kebaikan semua. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ana inda doni abdi. Fa in khairan fa khairun. Wa in sarron fa sarun. Saya itu menurut sangka hambaku. Ya. Kalau dia menyangka baik, fa in khairan di situ dia adalah sebagai maf'ul. Ya. Kalau dia menyangka kebaikan, fa khairun maka kebaikan yang berlaku baginya. Namun kalau dia nyangka jelek, maka kejelekan yang berlaku baginya. Nah, itu seperti itu. Makanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kalau orang itu menyangka Allah baik gitu. Misalnya pada takdir gitu. Menyangka Allah baik, mesti baik yang akan terjadi. Contoh misalnya, seorang dia kena musibah. Kemudian dia menyangka kebaikan untuk Allah dan menyangka keburukan untuk dirinya sendiri. Oh, ini saya takdirkan seperti karena dosa saya gitu. Dia menyangka keburukan pada dirinya dosa. Oh, berarti Allah Subhanahu wa taala menakdirkan ini agar dosa-dosa saya hilang. Agar supaya saya mendapatkan pahala. Dari situ kemudian dia akan mengharap pahala di sisi Allah. Dia akan minta ampun kepada Allah. Mesti akan seperti itu gitu loh. Ya. Dan karena dia tahu kalau itu dosa, maka dia akan bertobat, dia akan ikuti dengan amal soleh gitu loh. Ya. Akhirnya apa? Kebaikan bagi hamba tersebut kan, karena dia menyangka baik gitu. Tapi juga orang yang menyangka buruk, ada datang musibah. Itu kemudian dia nisbatkan musibah terhadap saudaranya. Oh, gara-gara dia saya demikian misalnya. Akhirnya jatuh pada Pak tiaroh kan, kesialan lewat saudaranya. Ya, seperti Fir'aun dia dan tidak gitu. Tapi dianggap itu menjadikan dagangannya nggak laris. Ini kan jatuh pada syirik, tiaroh ya. Nah seperti itu jamaah yang dirahmati. Karena dia menyangka buruk, dia menyangka buruk. Apalagi kalau sampai menyangka buruk kepada Allah secara langsung. Tadi menyangka buruk dari sisi apa? Dari sisi kan sebab yang Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan padanya sebab. Ya. Contoh misalnya meyakini misalnya suara burung. Suara burung itu tidak berkaitan dengan baik dan apa nasib baik dan nasib buruk, tapi dia yakini suara burung sebagai nasib buruk. Gitu. Ini kan berarti dia menyangka Allah pada perkara sebab yang Allah tidak ya, ini nanti ada kebaikan dari sisi dunia, bukan dari sisi agama ya, dari sisi dunia. Misalnya seorang dia sakit, gitu. Kemudian dia meyakini, dia menyangka Allah. Ya, ini mungkin saja seperti itu. Tapi kalau dia yakini itu dari sisi pembahasan agama, itu beda lagi karena dia taat kepada Allah misalnya. Karena Nabi memerintahkan untuk berobat, ya, untuk memerintahkan untuk berobat misalnya. Sehingga hukumnya di situ sesuai dengan kedudukan hukum dia akan mendapatkan pahala. Maka andai kan benar-benar hanya dari sisi sini menyangka baik Allah pada sisi sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah jadikan sebab. Artinya pengobatan itu menjadi sebab kesembuhan. Kemudian dia berobat. Akhirnya dia sehat. Bukankah kebaikan
Yang kedua adalah dengan nador fil ayatil kauniyah, yaitu dengan nador memperhatikan ayat kauniyah, yang dia adalah makhlukat. Dia adalah seluruh makhluk Allah. Dilihat bumi, langit, kok nggak tabrakan? Ya. Terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada orang-orang kafir dari sisi yang kedua ini, bukan dari sisi yang pertama. Ya, terkadang. Ya, sehingga dia mantap dengan Islam ataupun masuk Islam. Ada pula orang-orang kafir yang dia ingin meneliti Islam dengan mempelajari ayat Al-Quran dan hadis, tapi dalam bentuk hatinya memusuhi. Tapi terkadang dia tidak mampu untuk melawan apa yang ada dalam hatinya karena nampak kebenaran. Akhirnya dia masuk Islam. Itu ada yang seperti itu. Walaupun jumlahnya nggak banyak kalau yang seperti itu. Biasanya kebanyakan masuk Islam dari sini. Nadar fil ayatil kauniyah. Kemudian yang kedua adalah ma'rifah. Ya, ma'rifatul rasulih alaihi salatu wassalam. Itu ma'rifah yang berkonsekuensi tastalzimu yang mengharuskan qabula ma ja'a bihi minal haji wa dinil haq. Wa tasdiqahu fima akhbar wa imtisala amrihi fima amar wastina bamanaha anhu wa yajar wa tahkim syari'atihi wa ridha bi hukmihi. Ya. Itu mengenal Rasulnya Muhammad alaihi salatu wassalam, yaitu adalah kepengenalan yang mengharuskan untuk menerima apa yang dibawa oleh beliau alaihi salatu wassalam, apa yang Nabi alaihi salatu wassalam telah datang dengannya berupa agama, petunjuk agama yang benar. Dan juga ma'rifah mengharuskan sikap membenarkan terhadap apa yang beliau khabarkan. Dan juga menjalankan, ya, mengharuskan untuk menjalankan perintahnya pada perkara yang beliau perintahkan dan menjauhi apa yang beliau larang, demikian Pak peringatkan. Dan berkonsekuensi pula, tadi berkonsekuensi meninggalkan itu yang keempat, dari perkara yang beliau larang dan beliau peringatkan. Kemudian berkonsekuensi untuk berhukum dengan syariatnya dan ridho dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 5 ya. Ada 5 penyebutan konsekuensinya. Yang pertama itu jelas. Ya, pertama jelas. Oh, ini sudah saya tambahkan sedikit saja berkaitan yang kedua, yaitu tasdiquhu fima akhbar. Tasdiquhu fima akhbar, yaitu yang beliau kabarkan, membenarkan. Nah, ini membenarkan itu sesuai dengan bangunan ilmu Islam. Ya, artinya manakala kemudian ada antara ilmu agama bertentangan dengan ilmu syariat, pembahasan syariat, kemudian bertentangan dengan kauniyah, maka harus didahulukan apa? Didahulukan daripada pembahasan syariat. Ini kaidah ya. Sehingga adanya orang-orang ikhwanul muslimin yang mereka menentang tentang hadis dubab ya, lalat idza waqa'a adubab ma'la ina'i hadikum fal yakmisu, mereka tolak. Apabila ada seekor lalat yang masuk di dalam bejana salah satu dari kalian, maka tenggelamkanlah. Itu mereka menolak. Tokoh-tokoh ikhwanul muslimin mengatakan itu adalah apa? Tokoh-tokoh ikhwanul mengatakan itu adalah hadisnya itu sebagai ucapan Al-Bukhari, bukan dari hadis Nabi. Karena mereka meninjau dari berdasar dengan penelitian orang-orang kafir. Padahal penelitian itu kan kaitannya dengan kauniyah. Itu perlu dibawa kepada makna-makna yang ada di dalam penunjukan syariat. Ya, muncul dari mereka. Itu penunjukan. Kapan kemudian seperti bertentangan? Ini sebenarnya nggak bertentangan, masih bisa dijelaskan di sisi lain. Kapan kemudian ada nampak bertentangan seperti itu, maka didahulukan adalah apa? Syariat. Sebagaimana kisah seorang sahabat, seorang laki-laki yang punya saudara, yang dia minum madu sampai ketiga kali, bahkan keempat kali, itu pun tetap ketiga kali itu tetap dia mengatakan tidak sembuh. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu adalah penyembuh. Ya, sebagai kesembuhan, sebab kesembuhan bagi penyakit. Ya. Allah taala. Ini saja yang bisa disampaikan karena waktu sudah jam 7.30. 6.30. Kita cukupkan sekian, subhanallah wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.